Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tak ada satu makhluk pun yang diciptakan Allah dengan sia-sia. Semua itu terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil bagi orang-orang yang berakal. Allah berfirman, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Quran Surah Ad-Duhan ayat 38-39. Allah juga memberikan perumpamaan-perumpamaan yang bisa dijadikan pelajaran oleh manusia. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 43. Salah satunya makhluk kecil seperti semut mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sehingga kita diperintahkan untuk tidak membunuhnya, jika tidak mengganggu. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 hewan yaitu, semut, lebah, burung hudhud dan burung surat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5267 dan Ibnu Majah nomor 3224. Semut juga diabadikan dalam sebuah nama surah dalam Al-Quran yaitu, An-Naml yang terdapat sisi-sisi kebaikan yang bisa dijadikan pelajaran bagi manusia. Lalu apa saja itu? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Adapun pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari semut, diantaranya yaitu 1. Suka bersilaturahmi. Perhatikan saja semut, ketika mereka bertemu dengan sesamanya, maka mereka selalu bertegur sapa dan saling memberi salam. Begitu pula seorang muslim dengan muslim yang lain harus saling menebarkan salam, sehingga silaturahim berjalan terus. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seseorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6077 dan Muslim nomor 2560. Kita dilarang untuk tidak berbicara pada muslim lainnya ketika bertemu, lalu saling berpaling satu dari lainnya, apalagi memutuskan hubungan sesama saudara seiman. 2. Bekerja sama dan saling tolong-menolong. Lihatlah semut, mereka hidup saling menopang dan membantu koloninya. Sebagai contoh untuk menyeberangi genangan air, mereka bisa saling bahu-membahu bersama-sama melalui genangan air tersebut. Nampak juga, mereka saling membantu bekerja sama membawa makanan yang ukurannya melebihi besar tubuhnya. Kemandiriannya juga tidak menghambatnya untuk saling bertahun, sebaliknya kerjasamanya tidak mengurangi kemandiriannya. Koloni semut ini tidak egois dan individualis. Kesetiakawanan dan kepekaan terhadap lingkungan ini telah terekam dengan baik dalam Al-Quran, ketika menceritakan kawanan semut dan pasukan Nabi Sulaiman. Allah berfirman, hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia, Sulaiman, tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu berdoa. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu, yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang sholih. Quran Surah An-Naml ayat 18-19. Layaknya semut, kita sebagai muslim juga harus saling tolong-menolong dalam kebaikan kepada sesama. Allah berfirman, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Disampaikan juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan utang, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat.
Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. 3. Selalu bekerja keras dan pantang menyerah. Semut selalu pantang menyerah dalam hidupnya. Sebagai contoh, ketika ada jalan yang merintanginya, mereka tetap berusaha mencari jalan lain agar dapat melaluinya. Oleh karena itu, kita juga harus sungguh-sungguh dalam menghadapi hidup dan usaha yang penuh risiko, tantangan, cobaan, dan ujian. Segala rintangan harus dihadapi dengan disiplin dan tanggung jawab dengan sepenuh jiwa, dan tanpa putus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Seringkali pencapaian yang besar datang setelah usaha dan cobaan terberat. Dengan pantang menyerah, kita memberi diri kita peluang untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas patah semangat." Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Yakinlah bahwa setiap peristiwa yang terjadi pasti menyimpan makna kebaikan di baliknya, dan dalam kesulitan pasti ada kemudahan. 4. Masing-masing mempunyai peranan dan amanah. Dalam koloni semut, ada yang disebut ratu, pejantan, prajurit, dan juga semut pekerja. Mereka bahu-membahu menunaikan tugasnya dengan baik dan amanah. Begitu pula kita sebagai muslim, mempunyai peranan dan tugas masing-masing sesuai keahlian dan tanggung jawabnya. Kita juga harus amanah terhadap apa yang diamanatkan, baik itu jabatan maupun harta, atau lainnya. Apabila kita berkhianat atas amanah yang kita emban, berarti kita termasuk dalam salah satu ciri orang munafik. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Quran Surah An-Nisa, ayat 58. Sebagaimana juga disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 tanda munafik adalah jika berkata, ia dusta; jika berjanji, ia mengingkari; dan ketika diberi amanat, maka ia ingkar. Hadis riwayat Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59. Mari belajar hikmah dan kebaikan dari semut dalam menghadapi tantangan hidup. Semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat, serta dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.